Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang bertema manusia dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat. Selain itu juga manusia juga diberkahi dengan akal pikiran yang dapat dikembangkan dan dapat berkembang dan dapat dikembangkan. Mengingat bahwa manusia tidak dilahirkan dalam keadaan yang sama dalam hal fisik, kejiwaan, lingkungan, geografis, sosiologis, maupun kemampuan ekonomis. Sehingga dari perbedaan tersebut muncul interdependensi atau saling ketergantungan yang mendorong manusia untuk saling berhubungan dengan sesamanya guna memenuhi kebutuhan. Hidup bermasyarakat atau kehidupan bersama ini sudah merupakan kodrat manusia. Kehidupan bersama terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan orang satu dengan yang lainnya saling mengenal dan mempengaruhinya. Adanya perangkat aturan tentang tingkah laku dibutuhkan agar setiap anggota masyarakat dapat mengetahui peranannya masing-masing. Dengan menjunjung penghargaan terhadap hak-hak orang lain, maka akan berjalan berdampingan dengan pelaksanaan kejiwaan anggota masyarakat lainnya. Kaidah hukum sengaja dibuat secara resmi untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah hukum pada hakikatnya digunakan untuk memperkokoh dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang dilakukan oleh kaidah-kaidah sosial lain seperti agama, kesusilaan, dan kesopanan. Selanjutnya, adapun fungsi khusus kaidah hukum dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain. Ada dua, yaitu pertama, untuk memberikan perlindungan yang tegas kepada segala kepentingan manusia yang dilindungi oleh kaidah sosial lain. Yang kedua, untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang belum sepenuhnya dijabarkan oleh kaidah sosial lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kaidah hukum merupakan bentuk penjabaran konkret dari nilai-nilai yang bersifat global. Peranan kesadaran hukum masyarakat sangatlah penting guna mencapai kepatuhan agar tujuan hukum itu sendiri dapat tercapai. Masyarakat senantiasa memiliki perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma hukum. Adanya kesenjangan sosial pada waktu tertentu yang cenderung memicu terjadi konflik dan ketegangan konflik. Yang dapat mengganggu proses perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Keadaan yang seperti ini terjadi karena di saat hukum yang diciptakan telah ideal untuk dijadikan pedoman dalam bertindak, namun masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum sehingga tidak ada ketaatan. A. Manusia atau naturally person atau manslike person. Manusia pribadi atau naturally person sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dijamin oleh hukum yang berlaku. Pada buku KUH Perdata tentang orang, Undang-Undang Kewarganegaraan, dan Undang-Undang Orang Asing, Sydir Ali mengartikan manusia adalah makhluk yang berwujud dan rohaniah yang berasa, berbuat, dan menilai, berpengetahuan, dan berwatak. Van Apeldoorn
mengemukakan bahwa secara yuridis manusia sama dengan orang Persian dalam hukum. Ada dua alasan dikemukakan oleh para ahli tersebut. A. Manusia mempunyai hak-hak subjektif. B. Manusia mempunyai kewenangan hukum. Dalam konteks bermasyarakat, posisi hukum dapat dilihat dalam dua wujud berikut. 1. Hukum sebagai kaidah atau norma. 2. Hukum sebagai kenyataan masyarakat. Kaidah hukum sengaja dibuat secara resmi untuk melindungi dan memenuhi segala kepentingan hukum manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya, digunakan untuk memperkokoh dan melindungi terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang dilakukan oleh kaidah-kaidah sosial. Kenyataan masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya adalah kesadaran untuk atau nilai-nilai di dalam diri manusia berkenaan dengan hukum yang ada atau tentang hukum yang diterapkan ada. Adapun rangkaian kesadaran hukum, yang pertama, tahap pengetahuan hukum. Yang kedua, tahap pemahaman hukum. Yang ketiga, tahap sikap hukum. Yang keempat, tahap pola perilaku hukum. Sekian dari saya. Apabila ada kendala, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.